Thinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini gue tepatin janji gue bahwa gue janjian lagi sama salah satu owner UMKM kita yang luar biasa, yaitu MrBite.id. Dimana gue udah pernah review, ini reviewnya buat kalian yang belum nonton. Kenapa gue interested banget ya? Kemarin juga gue udah ada ngobrol sama Coach Steven ya waktu gue pesen di sana. Ini dia cuplikannya. Basicnya emang dari pastry atau gimana kok? Iya, basicnya pastry. Memang sekolah pastry atau kerja? Dulu punya catering sih. Oh dulu punya catering. Sekarang udah punya, sekarang berapa dua catering. Namanya catering aja. Catering aja. Iya, catering Oh aja. oke. Itu udah 3 tahun. Oke. Terus pengen coba hal baru nih. Oh. Kok umur berapa kalau boleh tahu? 4. Oh masih muda banget ya. Masih muda yang banyak usaha ya. Hebat loh. Dulu saya bekas kerja di Beko, jadi kalau lihat ekspektasi saya tinggi. Ini kata orang 11-12 ini masih gue. Oh ya, Iya. dari ya. Dulu saya kerja di Beko lumayan. Cuman belum ada jiwa bisnisnya. Koko lebih hebat. Ini baru buat. Tapi udah ada catering, udah ada MrBite ya kan. Jadi ekspansinya udah lumayan cepat kan. Apalagi dalam bulan-bulan ini juga udah mau nambah lagi kan. Nah, sekarang gua mau ngobrol lebih lengkap lagi gimana sih resepnya ya anak muda zaman now ya, anak muda zaman sekarang yang bisa membangun kerajaan bisnis sendiri, di mana itu bisa membuat kita anak-anak muda di sekitar juga lebih semangat lagi untuk bekerja, semangat lagi untuk kuliah, sekolah, sehingga nantinya kita bisa lebih mandiri, nggak ngerepotin orang tua lagi. Oke, langsung aja. Oke kok, kok boleh perkenalin diri dulu nggak? Oke, jadi nama saya Steven. Saya sekarang umur 24 tahun. Kuliah di UMN, jurusan film. Wah. Kok, kenapa dari jurusan film bisa lari ke kulineri? Oh, oke. Jadi dulu pas SMA tuh passion saya tuh main film. Oke. Jadi saya kan aslinya Medan nih. Oke. Jadi saya merantau ke Jakarta sebenarnya bukan buat bisnis, Oke. tapi buat kayak main film gitu. Jadi tahun 2016 sempat casting sana sini ya, casting dulu di Jakarta ya, di MD, di Student Art, udah banyak casting. Dan udah pernah main juga. Oh, oke. Jadi dulu sempat casting lolos di Oke Jack sama Oke Jack itu sitcom yang di Net TV ya. Aku tahu tuh kayaknya tuh yang tukang ojek itu ya? Iya, benar. Oke. Nah, dulu saya sempat main tuh. Sempat dikontrak 20 episode kali ya ada. Wow. Terus saya peran sebagai Denny, itu supporting Denny ya. Itu sempet ya main gitu 20 episode dan ya fee-nya lumayan ya. Oh, oke. Fee-nya lumayan, oke lumayan lah ya. Terus tapi semakin kesini saya semakin mikir gitu loh, bahwa kalau di dunia entertain gini nyari makan tuh susah. Oke. Ya mungkin fee-nya sekali ini kenceng lah ya, mungkin kenceng, tapi itu nggak bisa sustain gitu loh. Oke. Jadi istilahnya lu nggak bisa harapin itu bisa tiap bulan dapet gitu loh. Bisa jadi setahun cuma dapat sekali gitu, setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali gitu. Karena setelah satu project kelar, udah kelar. Jadi setelah saya masuk itu ke Oke Jack, kontrak 3 bulan ya, 3 bulan. Terus kemudian saya mikir tuh, wah ini next-nya gimana ya? Terus saya casting nggak lolos. Oke. Ya, jadi mungkin saya mikir, oh mungkin peran saya paling cocok ya mungkin di sana ya, di lain mungkin belum gitu ya, belum rezeki lah gitu. Akhirnya saya ketemu temen ya, dia tuh emang kerja kuliner dulu, dia dulu punya usaha sate taichan. Ya akhirnya kita kerja bareng, buka usaha catering. Oke. Nah di situ usaha bisnis pertama saya, F&B. Berarti pertama kali dapat modal dari perfilman nih? Perfilman. Oke, jadi uang dari Koko main film ditabung, akhirnya bikin bisnis. Ya benar. Pertama kali dibikin adalah catering. Nama Catering. cateringnya apa kok? Catering aja. Ada IG-nya? Ada. Oke, nanti kita cantumin di sini ya guys, IG-nya. Dan apa keunggulan catering Koko dibandingin catering-catering yang lain? Oke, jadi sebenarnya catering saya tuh targetnya buat mahasiswa ya, mahasiswa UMN. Saya lihat mahasiswa UMN tuh susah nyari makan gitu, susah nyari makan. Apalagi arah Alogio sana itu susah banget nyari makan tuh. Ya akhirnya kita masuk ke market dengan harga yang murah
ya harga murah, terus bebas pilih menu. Biasa catering kan susah tuh pilih menu kan. Nah kita bebas, kita ada lebih dari 50 menu. Jadi mahasiswa tuh bebas pilih menu apa aja. Berarti ini nih konsepnya ada kantinnya gitu kok? Ada? No, ghost Bukan? kitchen. Oh, berarti aku mesti pesen nih, misalkan aku mahasiswi UMN, aku mesti pesen sehari sebelumnya gitu atau gimana? Bener. Atau bulanan, atau mingguan, atau harian? H-1. Oh, tapi sehari aja boleh? Boleh. Catering sehari aja boleh? Oh, oke. Boleh daily, weekly, monthly, tapi tentunya monthly lebih murah ya kalau jatuhnya itu. Kisaran harganya kalau boleh tahu berapa kok? Oke, jadi dulu pas awal-awal itu 19.000, sekarang udah naik, karena bahan-bahan kan naik semua. Itu sekarang 22.000. 22.000 dapat berapa lauk? Dapat 2 sayur, 1 lauk, nasi, dan pengantaran. Oh, free pengantaran. Free pengantaran. Free pengantarannya cuma di UMN sekitarnya doang atau ke BSD juga, ke mana area pengantarannya yang free? Untuk sementara Gading Serpong ya, kita cuma Oke. daerah Gading Serpong doang. Karena emang kalau emang jangkauannya ke BSD ataupun ke Karawaci emang agak jauh ya guys, kalau BSD itu di Gading Serpong. Jadi mesti sacrifice bensin dan juga at least motor ya. Nah, ini sekarang catering udah jalan berapa lama kok? Udah dari 2018, berarti udah 3 tahun. Udah 3 tahun, udah balik modal? Udah balik. Udah balik modal. Wah, berarti dalam waktu 3 tahun, boleh tahu nggak modal awal bikin catering itu berapa sih? Modal awal ya. Jadi awalnya kan saya partneran sama temen 2 orang. Jadi modalnya mungkin 10-10 kali ya. 10-10. Wow. Jadi nggak, di sini aku mau meng-highlight aja sih. Berarti kalau kita mau bikin usaha tuh yang untuk bertahan sampai 3 tahun, nggak seperti ekspektasi orang-orang kalau bikin bisnis tuh, wah modalnya gede ya, wah butuh ratusan juta, puluhan juta. Nggak kayak gitu ya kok. Sebenarnya kita bisa starting mulai dari yang kecil banget, dimana itu mulai hanya 10 jutaan aja kita udah bisa start ya. Dan itu balik modal dalam waktu berapa lama? Itu 3 bulan udah balik modal. Wow, 3 bulan doang guys balik modal, siapa yang nggak mupeng coba? Jadi 3 bulan langsung balik modal. And then apalagi yang kau lakukan sampai akhirnya bisa kayak sekarang? Kalau dari cateringnya, Nah, kalau dari cateringnya kita emang tiap minggu kita ada mainin iklan IG. oke. Terus kadang kita pakai selebgram, influencer. Kadang juga UMN tuh ada paid promote ya, paid Oke. promote yang buat itu. Kadang kita pakai tiap bulan sekali 2 kali. Gitu. Nah itu adalah cerita gimana Koko mengembangkan cateringnya kan, namanya Iya. cateringnya aja. Catering aja. Nah lalu bisa berkembang akhirnya ke sekarang kulineri MrBite.id itu gimana kok ceritanya? Oh, sebenarnya kalau Mr. Bites itu ya apa ya namanya? Itu cuman bisa dibilang passion lah ya. Oke. Jadi saya lihat di Lokomades kan rame tuh di Iron Mall tuh. Tapi dia tuh pakai Suaranya donat, agak kenceng aja kok. donat yang dia tepung, jadi donat tepung gitu. Nah jadi teman saya banyak tuh yang makan di Lokomades, katanya itu kemanisan, terus donatnya tuh keras gitu. Ya udah saya masuk dengan market yang agak beda. Jadi market saya orang yang ngemil donat biasa, cuman dengan konsep Lokomades. Bisa bikin donatnya donat yang kentang biasa, cuman dia agak crispy dikit lah ya. Oke. Terus dia dikasih saus ya, sausnya ada 15 macam Wow. dan dengan harga yang sangat terjangkau lah ya, 19.000. Kalau dibandingin Lokomades sih emang harganya itu terjangkau banget ya. Itu mungkin is almost 2 kali lipatnya ya. Iya. Istilahnya Lokomades itu 2 kali lipatnya dan isinya tuh banyak banget guys kalau kalian lihat video gue ya. Istilahnya waktu itu gue review 3 yang recommended tapi lu baru makan setengah porsi itu kenyang banget gitu. Dan maksudnya kenapa donat? Apakah memang karena Coach Steven itu suka donat ataukah memang karena kenapa nggak misalkan yang lain gitu, gorengan lah, roti lah atau whatever? Itu dari tangan Coach Steven sendiri memang bikin donatnya atau ada chefnya khusus? Ada chefnya khusus. Oh berarti bukan Koko yang trial and error ya? Bukan. Kenapa donat kok? Mungkin lebih ke passion, lebih ke donat kali ya. Oh gitu. Ya, passion ya kali ya. Dan kalau menurut gue sih emang kayaknya kalau donat tuh lebih apa ya, familiar ya kayaknya ya istilahnya ya. Hampir kayak semua kalangan tuh emang suka donat dan lebih gampang untuk divariasiin kali ya. Iya. Nah kok kemarin kan aku sempat cobain ya, itu kan kekinian banget tuh donat ya. Iya. Cuman kalau aku mau tahu nih, ada nggak sih varian-varian yang original kalau misalkan orang tua yang kayak gitu, yang kayak pakai gula halus gitu-gitu, cinnamon sugar gitu, ada nggak sih kok? Atau memang market pangsa pasarnya ini memang menuju
bajunya ini ke anak-anak yang milenial? Memang target kita emang buat anak milenial ya, buat orang-orang yang memang demen itu ya, coba kulik-kulik gitu lah ya. Nah, jadi kita masuk ke market yang anak muda yang demen-demen story IG gitu ya. Nah, kita masuk di sana. Tapi emang kalau buat story IG ini guys, itu tuh emang interested banget. Karena apa? Warna-warninya tuh keluar banget, eye catching banget ya kan. Yang kayak gue bilang itu satisfying banget ya. Pokoknya coklat pakai almond, terus strawberry-nya warnanya juga bukan yang ngejreng yang kayak pakai pewarna makanan, soft tapi tetap eye catching gitu loh. Jadi itu salah satu kelebihannya ya. Dan gue udah nyobain donatnya, emang empuk banget. Sekarang udah jalan berapa lama kok untuk bisnis donat itu? Baru seminggu ya. Baru 1 mingguan. Boleh tahu nggak kisaran, nggak usah disebutin fixnya nggak apa-apa, kisaran Koko untuk memulai bisnis satu buah stand donat itu kira-kira nih kalau kita mau bikin nih butuh modal berapa sih? Dari nol gitu ya. Ya dari Sampai nol, benar-benar dari nol. Itu 25 deh, 25 udah oke. 25 udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Dan menurut Koko worth it nggak? Kira-kira berapa lama itu perkembangannya untuk bisa akhirnya Koko kan cerita nih, sempat cerita udah mau berpikiran untuk mengembangkan ke outlet-outlet selanjutnya kan. Udah ada sekitar yang Koko sebutin udah ada 4. Tapi gue nggak bisa sebutin guys karena nanti masih dalam bisnis plan-nya Ko Steven. Jadi gue nggak boleh bocorin. Nah, kira-kira Koko bisa seyakin itu untuk mengembangkan dalam waktu bahkan belum sampai sebulan. Apa sih yang ada di pikiran Koko untuk menyemangati kita nih anak-anak muda kalau kita mau mulai bisnis? Jadi sebenarnya untuk mulai bisnis itu nggak perlu modal yang gede. Itu bahkan nggak perlu modal juga bisa. Gimana tuh kok caranya bisa mulai bisnis tanpa modal? Oke, jadi teman saya ada satu orang dia jatuhnya dropshipper. Oke. Jadi dia ngejualin catering saya tanpa modal. Jadi semua feed, semua konten saya kasih tuh. Dia tinggal ngepost, dia broadcast lewat WA gitu ya ke teman-temannya, ke keluarganya. Terus kemudian dia bahkan sampai sekarang sebulan dia bisa dapat 2 jutaan gitu bersih. Wow. Berarti bisa dong kerja sama Koko gitu buat netizen atau penonton yang misalkan anak-anak muda sekarang yang mau kayak begitu bisa Bisa hubungin Ko Steven berarti gitu. Bisa. Wow. Terus gimana kok? Caranya itu gimana? Kalau aku mau jadi dropshipper supaya istilah at least aku belum punya modal nih ya kan, aku mau kayak teman Koko yang bisa at least menghasilkan istilahnya bisa sampai 2 juta sebulan. Oke. Apakah ada persyaratan khusus untuk daftar atau gimana? Sebenarnya syaratnya cuma satu ya, niat. Oh gitu. Iya. Jadi asalkan ada niat ya, itu nggak perlu modal apapun, kita bantuin. Gimana cara daftarnya? Oh, tinggal dihubungin aja. Hubunginya kemana? Nomor handphone, WA? Di WA boleh, Berapa atau nomornya? di DM di IG-nya catering aja, di DM aja boleh. Oh oke. Jadi nanti kalian yang mau mendapatkan pendapatan tambahan ya kan, yang mau dapat pendapatan tambahan bisa sampai 2 juta sebulan guys. Di mana lagi? Dan itu bisa kerja dari rumah kan ya kok ya? Bisa. Cuman posting-posting Pakai doang HP kan? doang. Oh. Iya. Cuman posting-posting di rumah sambil rebahan, kaum rebahan ya kan. Kalian bisa dapetin pendapatan sampai dengan 2 juta per bulan. Kalian bisa langsung DM ke adminnya catering aja. Oke? Ayo dong, maksudnya semangat anak mudanya mana, ini artis loh. Artis aja masih mau berjuang, istilahnya gimana? Benar-benar merambah dari bawah. Kok sorry ya kok. Pakai uang papa mama nggak? Enggak sama sekali. Karena kan anak-anak muda sekarang gitu Iya, ya, maksudnya aku mau bikin usaha tapi aku minta uang dulu nih sama papa mama gitu untuk membuka usaha catering aja dan juga MrBite.id. Nggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kok datang ke Jakarta bekalnya apa dong? Bener-bener cuman pengen merantau dan main-main film segitu passionnya ya? Mungkin awalnya dibiayain dikit ya, maksudnya uang makan gitu sama nyokap. Karena kuliah kan. Iya, terus kemudian seiring jalannya waktu pas udah dapet job di film gitu ya itu udah lepas dari orang tua. Berarti Koko sampai sekarang nih masih kuliah tapi udah nggak terima dari bapak mama, jadi semuanya biaya sendiri. Enggak. Kecuali Serius? angpau ya. Angpau kan cuma setahun sekali. Ya, sama. Berarti biaya kuliah biaya sendiri kok. Iya. Wow. Biaya kuliah bayar sendiri, biaya hidup bayar sendiri, ya kan? Lalu punya usaha lagi sendiri, semua dari modal sendiri, guys. Koko umur berapa datang ke Jakarta? Umur 18. 18. Jadi kalau
kalau bilang kehidupan Jakarta harus kuat untuk hidup di Jakarta, ya benar. Tapi untuk anak muda mulai datang ke Jakarta umur 18 tahun, sekarang baru 7 tahun di Jakarta aja udah bisa survive, guys. Jadi buat apa kalian istilahnya mencari-cari kebanyakan main game, ya kan? Mendingan rebahan sambil kerja, ya kan? Boleh sih main game. Koko main game nggak? Main. Oh, main game juga. Gimana Koko bagi waktu antara main game, hobi dan juga bisnis? Sebenarnya main game tuh cuma buat luangin waktu doang ya. Misalnya saya lagi off di bisnis, off di apa. Ada off-nya ya? Ada off-nya. Oh, oke. Nah, jadi pas lagi off gitu ya, baru main game. Tapi kalau lagi fokus kerjaan gitu, game pasti. Jadi prioritas Koko sekarang nih apa dulu? Bisnis Prioritas dulu, lalu baru ke hobi. Koko punya hobi nggak sih? Kadang-kadang kalau cowok kan ada hobi motor, Iya. lalu ada hobi apa gitu, golf atau whatever, main apa gitu. saya hobinya nge-gym sih. Oh, hobinya nge-gym. Gimana Koko bagi waktunya? Apakah maksudnya untuk main game itu Koko cuma sejam mungkin atau gimana? Kiat-kiat sukses Koko nih buat para netizen kalau mau berhasil kayak Koko. Punya catering, punya stand kuliner juga. Pesan-pesan dan kiat-kiatnya apa sih, boleh nggak share? Oke, jadi yang paling penting itu no excuse ya, dan realis. Karena banyak orang di luar sana tuh nggak realis gitu loh. Nah, mereka tuh pengen misalnya pengen apa ya? Pengen cari mata pencarian mungkin dari gitar atau dari which is mungkin market sekarang udah agak susah ya gini ya. Jadi kita harus realis gitu. Misalnya kita pengen sukses nih, pengen dapat duit yang lumayan oke nih. Kita harus tahu marketnya lagi butuh apa. Market lagi butuh apa, kita masuk, kita bantu, kita solve the problem gitu. Oke. Kalau kita cuman istilahnya kita ngikutin passion doang, itu kita nggak bakalan bisa kemana-mana. Karena mungkin market nggak butuh passion kita. Berarti yang pertama kita harus tahu passion kita juga, tapi kita harus realistis apakah passion kita itu sesuai sama pangsa pasar saat ini atau enggak. Yeah. Lalu yang kedua, no excuse. Aduh, cari suppliernya susah. Aduh, capek. Aduh, lagi sibuk nih sama kuliah. Aduh, nggak boleh gitu ya. Karena Koko juga mulai bisnis ini sambil kuliah ya. Iya, sambil Oh, kuliah. oke guys, jadi itu dia tadi ya. Banyak banget yang kita bisa pelajarin, dimana kita bisa memulai sesuatu itu bukan harus dari modal yang besar. Oh, gue bukan dari keluarga orang kaya, gue nggak bakal mungkin bisa bisnis. No, karena Coach Steven ini datang ke Jakarta memang cuman dibiayain transport aja dan uang makan karena mau kuliah, that's it. Tapi setelah itu Coach Steven ini usaha sendiri, ya kan, dia cari pekerjaan dengan main film, casting sana sini, dan akhirnya dapet passion yang dia cari. Tapi ternyata Coach Steven menyadari bahwa ternyata di dunia entertain itu nggak bisa seterusnya, karena kita kalau udah tua, kita udah keriput, udah nggak ada yang mau pakai ya kok ya. Jadi akhirnya Coach Steven berpikir gimana caranya bisa tetap survive di Jakarta, di ibu kota, tanpa merepotkan orang tua itu sendiri, ya kan. Dan akhirnya Coach Steven memutuskan bikin bisnis yang pertama adalah catering, lalu sekarang merambah lagi ke MrBite.id. Kalau kalian tahu ya, Lokumades itu kan dari luar ya. Dia itu adalah dari Greece, itu adalah memang spesialisnya Greek donut. Nah, Coach Steven memikirkan nih, gimana caranya yang lagi viral, yang lagi happening, tapi bisa dimodify dengan lidah atau cita rasa yang lebih masuk ke orang Indonesia, which is gue akuin memang lebih lembut guys. Tapi gue nggak bilang Lokumades enak ya, karena gue tidak mau menjatuhkan brand. Tapi beda selera, seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, ada orang-orang yang suka donat dengan komposisi atau memang tekstur itu yang padat, tapi ada juga yang sukanya lembut. Kalau gue sukanya yang lembut atau kempes atau kopong dalamnya. Nah, itu cocok banget buat kalian beli di MrBite.id. So, thank you very much. Nah, sekarang terakhir Koko, boleh nggak Koko sebutin IG Koko? Jadi nanti aku akan tulis di sini IG-nya Coach Steven buat yang mau tanya mungkin kiat-kiatnya gimana sih biar bisa sukses dan masih muda dan sukses gitu. Lalu ada IG-nya catering aja dan juga IG-nya MrBite.id. Apa kok? Oke, jadi untuk IG pribadi @StevenDejingga. Oke. Untuk IG donat MrBite.id. Oke. Untuk IG catering @catering aja. Oke. Mau merambah terakhir kok, mau merambah nggak? Selain catering dan donat, atau sekarang mau fokus dulu untuk ngembangin donat?
Saya sih lebih fokus ke market dulu ya, kebutuhan market. Mungkin kedepannya market butuh ini, mungkin kemungkinan saya bisa masuk. Tapi untuk sementara mungkin saya lihat, mungkin saya untuk sementara masuknya mungkin di dua dulu deh, di catering sama donat. Wah, ini benar-benar ya, Coach Steven ini benar-benar sesuai sama quote banget, yaitu smart thinker. Kenapa? Karena Coach Steven ini tidak gegabah dalam membuat sesuatu yang baru, tapi Coach Steven selalu menganalisa marketnya dulu nih lagi apa. Memang Lokumades kemarin itu lagi viral banget ya, makanya Coach Steven mungkin langsung kepikiran, oh tapi ini bukan tipenya orang Indonesia nih, karena memang dari luar kan guys, gue bikin nih versi dalam negerinya. Nah, tungguin aja kalau misalkan Coach Steven akan bikin gebrakan-gebrakan baru, bisnis-bisnis baru, nanti kita akan cek di IG-nya Coach Steven. Buat kalian yang belum follow, kalian bisa follow ya kan, kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa belajar gimana caranya. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Friska Dewi, ikutin terus journey-journey gue supaya kalian juga nggak cuman makan enak aja, tapi juga kalian bisa belajar dan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari ya anak-anak muda di Indonesia ini yang ternyata nggak harus terkenal ya, tapi ternyata mereka punya something yang kalian belum tahu guys. Jangan lupa untuk ikutin terus education journey, culinary journey, dan juga travel journey gua. Jangan lupa komen, like, share, and always being smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.